Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayoul ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, wahai saudara-saudaraku, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala bijahin nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayoul ikhwan, insyaallah pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa Al-Fakir akan melanjutkan bahasan kita membahas kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahimahullah taala wa radha, yang insyaallah pada kali ini, kesempatan kali ini kita masuk hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa radha, al-haditsu tsamin, hadis yang ke-8. An Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri memaktubkan hadis yang ke-8 dalam kitab beliau ini. Hadis yang ke-8 ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, ya. Beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati sab'una malakan. Sabda Rasul, akan duduk di setiap pintu masjid pada hari Jumat itu ada 70 malaikat. Jadi kalau masuk hari Jumat, di setiap pintu masjid itu ada 70 malaikat. Yaktubunan nasa bi asma'ihim. 70 malaikat ini di setiap pintu masjid akan mencatat nama-nama orang sesuai dengan nama-nama mereka. Jadi orang yang datang masuk ke masjid bagi sholat Jumat dicatat sama malaikat fulan bin fulan, datang lagi dicatat fulan bin fulan, terus dicatat sama malaikat sesuai dengan nama masing-masing orang yang hadir ke dalam masjid untuk sholat Jumat, ya. Hatta yakuna akhiru man yuktabu rajulun jaa hina jalasal imam 'alal minbar. Hingga adalah seorang orang terakhir yang dicatat. Yang berarti orang yang terakhir nih baru datang ketika imam sudah di atas mimbar. Ya, artinya khotib sudah di atas mimbar. Ini orang baru datang. Sehingga falam yu'dhi ahadan fi majlisihi wa lam yaqul illa khairan. Dan orang yang baru datang ini tadi, yang terlambat nih tadi, ya, tetap dicatat sama malaikat namanya. Ini paling terlambat, paling akhir nih, bulan bin bulan dicatat. Dia duduk aja di masjid. Dia tidak mengganggu orang di sekitarnya dan dia tidak mengucapkan apapun kecuali yang penting aja, kebaikan, ya, sedikit. Enggak ganggu orang lah. Gitu. Lalu fadzalika adana ahli yaumil jum'ah hadzan. Nah, maka orang itu, sabda Rasul, ya, maka orang itu adalah orang yang paling rendah sebagai pelaksana sholat hari Jumat. Nah, artinya dia dapat pahala yang paling rendah. Itu orang yang datang terlambat, terakhir, ya, dapat pahala paling rendah. Wa dzalikal ladzi yaghfiru lahu ma 'amila minas sayyi'ati bainal jum'atain. Subhanallah. Dan orang itu adalah orang yang Allah memberi ampunan bagi dirinya atas apa yang telah dia lakukan di antara dua Jumat. Antum bayangkan, orang ini datang terlambat, ya, paling akhir ke masjid terlambat. Imam khotib sudah di atas mimbar, ya, khotib di atas mimbar, udah duduk malah, ya. Dia baru datang, lalu dia duduk di masjid, dia tidak banyak omong, diam, tidak ganggu orang di sekitarnya, dia tetap dicatat namanya oleh malaikat fulan bin fulan. Lalu dan dia pun mendapat pahala yang paling rendah, ya, di antara orang-orang yang lain yang hadir salat Jumat tersebut. Dan dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah ia lakukan di antara dua Jumat. Lalu bagaimana dengan orang yang hadir, ya, sebelum dikumandangkan adzan untuk melaksanakan pelaksanaan salat Jumat, dia sudah hadir umpamanya di masjid jam 11 atau jam setengah 11. Sudah hadir di masjid, sudah itikaf di masjid.
sudah tadarus, sambil tadarus ya enggak, atau dia baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia baca surah Kahfi dan lain sebagainya, amal-amal soleh, bagaimana? Apa yang akan Allah berikan? Ganjaran pahala yang begitu besar dan juga ampunan, maghfirah dan derajat dari Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Masya Allah. Ya. Kama qala ta'ala wa idza qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalatil malaika taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini penggalan dari surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalatil malaikah, maka berkatalah para malaikat. Nah, ini sambungan ayatnya. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu malaikat berkata, apa kata malaikat? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Ya, orang yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Orang yang akan membuat kerusakan padanya, pada bumi, dan menumpahkan darah. Wa nahnu, padahal kami, ya, nusabbihu bihamdika, kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Ini pertanyaan dari malaikat. Allah berfirman, Allah ngasih tahu, menginformasikan kepada malaikat, hei malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat balik tanya, kenapa ya Allah engkau menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan buat kerusakan di bumi, akan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau ya Allah, dan senantiasa mensucikan engkau. Ini artinya kan malaikat bertanya sama aja seperti kayak mengkritik ya. Falamallah alaihim, maka Allah mengecam keras kepada para malaikat itu. Artinya Allah murka. Tuhan, ya, Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa. Nggak bisa makhluk ya mau mengkritik atau mau memprotes Tuhan, nggak bisa. Nggak. Murka Allah, Allah mengecam keras kepada para malaikat itu. Wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan Tuhan berfirman, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kalian ketahui. Akhirnya fakhafatil malaika fatafu haulal 'arsy sab'a marrat. Ya. Maka menjadi takutlah para malaikat. Murka Allah. Takut seluruh malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketakutan karena Allah murka. Ya. Lalu mereka fatafu haulal 'arsy sab'a marrat. Lalu mereka tawaf, berkeliling ya di seputar arsy sebanyak 7 kali. Di bawah arsy keliling. Sambil meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain itu malaikat semuanya menangis ya, minta ampun kepada Allah, ketakutan. Fatajawaz anhum fa'amarahumullah an bainu baitan ala wajhil ard. Lalu Allah memaafkan mereka, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk membangun sebuah rumah di permukaan bumi. Allah perintahkan para malaikat untuk membangun sebuah rumah di permukaan bumi. Hatta law adnaba auladu adama fayatufuna haulal baiti sab'a marrat fayatajawaza anhum kama tajawaza anil malaikah. Hingga jikalau berbuat dosa anak-anak turunan Adam, ya, yaitu anak turunan Adam itu manusia, lalu mereka tawaf di sekitar putaran rumah itu, yaitu Ka'bah nih, sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberi maaf. Ya, Allah akan memberi maaf kepada mereka sebagaimana Allah telah memberi maaf terhadap para malaikat. Begitu. Akhirnya thumma nadhalu fabanau ala ardil Ka'bah. Nah, kemudian para malaikat turun ke bumi dan para malaikat itu membangun Ka'bah. Itulah pertama kalinya Ka'bah dibangun. Jadi ya di kalangan
masyarakat ya kaum muslim ini banyak yang salah paham. Katanya yang berbangun Ka'bah pertama kali itu Nabi Allah Ibrahim. Bukan. Yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya itu tadi sebabnya. Kenapa turun malaikat? Ya, karena itu tadi malaikat protes, kritik Tuhan, kritik Allah, akhirnya murka Allah, lalu malaikat ketakutan, mereka minta ampun kepada Allah, tawaf di bawah aras, di seputaran aras itu sebanyak 7 kali. Akhirnya ya Allah perintahkan untuk turun ke bumi, membangun rumah, itulah namanya Ka'bah, pertama kali dibangun. Nah, bukan Nabi Allah Ibrahim. Lalu begitu, kalau kita urutkan ceritanya lagi ya, setelah turunnya Nabi Allah Adam ke permukaan bumi, Nabi Allah Adam pun merenovasi, membangun ulang. Karena Ka'bah itu ya kena keadaan dimakan waktu kan, itu lembah ya, gunung-gunung batu kan, nggak seperti di wilayah kita kan. Di sana tuh kalau gunung lembah itu dari gunung-gunung batu itu benar air kalau hujan turun benar-benar turun banjir. Karena dimakan waktu, dimakan usia kan, rapuh, ada kerusakan, dibangun ulang, direnovasi oleh Nabi Allah Adam bersama putranya itu Nabi Allah Fifth ya. Nah, lalu thumma nih ya, thumma rafa'ahu ta'ala waqtat taufani ila sama'ir rabi'ah. Nah, ini nih, kemudian Allah Ta'ala mengangkat Ka'bah ini ya diangkat, berarti yang sudah direnovasi oleh Nabi Allah Adam sama Nabi Fis putranya. Ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Sewaktu terjadi banjir bandang. Kapan banjir bandangnya? Di zaman Nabi Allah Nuh, banjir satu muka bumi ini, banjir. Ka'bah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang keempat. Dalam riwayat disebutkan nih, ya, ke langit yang keempat. Waktu banjir besar di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi janbil baiti ya'nil Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah menara di arah al-bait, yaitu Ka'bah ya, yang searah dengan Ka'bah tersebut. Jadi menara, Allah buatkan menara yang searah dengan Ka'bah tersebut. Tsumma sammahu Baitul Ma'mur. Kemudian Allah menamakan menara ini dengan nama Baitul Ma'mur. Nah, itulah yang namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat, yang mana dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya setiap kali tawaf itu satu tim, satu rombongan 70.000 malaikat. Ini Baitul Ma'mur, malaikat masuk ke situ, 70.000 malaikat tawaf. Yang sudah tawaf di situ tidak akan pernah lagi tawaf di situ. Ya, sudah masuk situ. Berarti setiap hari 70.000. Keluar, malaikat baru lagi 70.000. Keluar, malaikat baru lagi 70.000. Bayangin, gak habis-habis. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Subhanallah ya. Itu Baitul Ma'mur. Jadi dia searah dengan Al-Bait atau Ka'bah. Jadi dalam riwayat juga disebutkan, para ulama yang menjelaskan bahwasannya seandainya jika dilemparkan batu dari Baitul Ma'mur tanpa pengaruh efek apapun, yaitu unsur dari angin atau apa, maka batu itu akan jatuh ke bumi ini persis di atas Ka'bah. Jadi nembak lurus tuh. Ka'bah tuh tembak lurus ke atas itu ke Baitul Ma'mur ya. Watulul manaroti khamsumi'ah amin, Masya Allah. Dan tinggi menara itu ya sejauh perjalanan 500 tahun. Antum bayangkan bagaimana sejauh perjalanan 500 tahun. Wah, tinggi sekali ya. Fa'idha kana yaumul jum'ati yas'adu Jibril alaihissalam alal manarah wa yu'azzin. Lalu apabila telah tiba hari Jumat, masuk hari Jumat ya, maka naiklah malaikat Jibril alaihissalam ke atas menara itu dan beliau pun berazan ya. Ia pun azan tuh di atas menara itu. 500 tahun perjalanan ya, tapi kalau malaikat Jibril kan luar biasa kan, malaikatnya Allah, diciptakan dari nur, Sayyidul Malaikat tuh malaikat Jibril, panglimanya para malaikat tuh. Dengan melebihi kecepatan cahaya ya. Subhanallah. Lalu di atas menara beliau azan. Wa yas'adu Israfil 'alal minbar wa yahtub wa ya'ummul Mikail lil malaikah. Lalu malaikat Israfil ya naik ke atas mimbar, dan malaikat Israfil pun akan berkhutbah. Yang jadi muazzinnya malaikat Jibril, yang jadi khotibnya malaikat Israfil. Wa ya'ummu Mikail lil malaika, dan malaikat Mikail mengambil posisi menjadi imam, mengimami malaikat-malaikat yang lain.
Fa idza faragu minas shalah, lalu ketika mereka telah selesai dari sholat nih, ya, sholat Jumat nih berarti kan, ada muazin, ada khotib, ada imam, ada makmum. Makmumnya siapa? Seluruh malaikat yang lain. Fayaqulu Jibril ala ma hasala li min ats-tsawab li ajlil adzan wa habtuhu li jami'il muadzin, ya. Li jami'il muadzinina fi wajhil ard. Malaikat Jibril akan ngomong nih, begitu selesai salat Jumat, malaikat Jibril berkata apa? Segala apa yang telah diperoleh oleh saya, ya, berupa pahala karena azan, maka saya hadiahkan kepada seluruh, kepada semua muazzin di muka bumi. Beruntung tuh muazzin, ya, selalu mendapatkan hadiah pahala azannya malaikat Jibril. Begitu. Wa yaqulu Israfil ma hasalali min ats-tsawab lil khutbah wa habtuhu li jami'il khutaba'i fi wajhil ard. Begitupun juga malaikat Israfil, sama malaikat Israfil pun ngomong, ya, berkata segala apa yang telah didapatkan oleh saya berupa pahala karena khutbah, maka akan saya hadiahkan kepada pahala tersebut kepada para khotib di permukaan bumi. Khotib mendapatkan hadiah pahala dari khutbahnya, ya, malaikat Israfil. Subhanallah. Lalu thumma yaqulu Mikail mahasali minats thawabi li ajlil imamah wa habtuhu liman ya ummu yaumal jumu'ati fi wajhil ard. Begitu juga malaikat Mikail. Malaikat Mikail sama, dia kan jadi imam, ya, mengimami seluruh malaikat. Apa yang telah aku dapat berupa pahala karena menjadi imam, maka akan aku beri hadiahkan pahala ini untuk seluruh imam di permukaan bumi. Masya Allah, ya. Jadi imam yang waktu mengimami sholat Jumat maksudnya, ya, ya ummu yaumal jum'ati fi wajhil ard, gitu. Thumma yaqulul malaika ma hasalalana minats thawabi minal jama'ati wa habnahu li jami'i man shalla salatal jum'ati khalafal imam. Lalu begitu, setelah itu kemudian para malaikat yang lain yang jumlahnya begitu banyak, nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu para malaikat semuanya akan ngomong, ya, segala apa yang telah diperoleh oleh kami, gitu, ya, karena berupa pahala karena sholat Jumat berjamaah, ya, maka kami bagikan, kami hadiahkan pahala tersebut kepada semua orang yang sholat Jumat di belakang imam. Nah, menjadi makmum maksudnya, ya, orang sholat Jumat yang bermakmum di belakang imam. Wa yaqulullahu ya malaikati atatakarramuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Masya Allah. Dan Allah pun berfirman, hai para malaikatku, apakah kalian akan bermurah hati, ya, kepada para hambaku, padahal aku adalah zat yang maha pemurah di antara para pemurah lainnya. Ya malaikati ashhadukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikatku, aku bersaksi kepada kalian, sesungguhnya aku telah memberi ampunan kepada mereka. Subhanallah. Subhanallah. Itu diantara keutamaan dari sholat Jumat nih, ya. Wa hadza kulluhu makhsusun bi hadhil ummah wala nasiba min hadza li sairil umamil madiyah. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan hal ini seluruhnya hanya dikhususkan bagi umat ini, yaitu umat Islam, yaitu umatnya Sayyidina wa Habibina wa Syafi'na Maulana Muhammad, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bagi dan tidak ada bagian, ya, dan tidak ada bagian dari anugerah ini bagi umat-umat masa lalu lainnya. Jadi hal ini, ya, hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad saja. Umat-umat terdahulu tidak akan mendapat bagian ini. Subhanallah. Qala Syekh Al-Imam Alim, nah, itu diantara keutamaan kemuliaan dari umatnya Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya. Alhamdulillah, kita harus banyak-banyak bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Al-Imam Alim. Qala Syekh Al-Imamul Alimul Millah wad Din Az-Zandusati, sami'tul Imam Aba Muhammad ibn Abdullah ibn Fadil, ya, ibn al-Fadli yahki fi amatid dars bil Farisiyah
anil Auza'i qala marra Maisarah bin Khunais fil magabir yauman faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Ini ya telah berkata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alimul Millah Waddin. Al-Alimul Millah Waddin itu orang yang alim ya, cendekiawan ajaran dan agama ya. Nah, namanya itu Zandasuti ya. Az-Zandusati afwan. Az-Zandusati ya. Nah, Syekh Az-Zandusati ini beliau berkata ya, saya mendengar dari Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl ya. Nah, beliau ini menceritakan pelajaran yahki fi amatid dars bil farisiyah. Jadi, ya, Al-Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl ini menceritakan satu pelajaran di pelajaran umum, ya. Itu di Persia ini kejadiannya di Iran, ya. Dari Syekh Anil Auza'i, ya, dari Syekh Al-Auza'i. Beliau berkata, nah jadi ini ucapan dari Syekh Al-Auza'i ujungnya. Gala marra Maisarah ibnu Khunais fil magabir yauman. Pernah lewat Syekh Maisarah, ya. Syekh Maisarah bin Khunais ya di suatu perkuburan pada satu hari. Jadi Syekh Maisarah bin Khunais ini ya pernah lewat di daerah perkuburan komplek pemakaman pada satu hari. Faqala assalamualaikum ya ahlal kubur. Masyaallah. Antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Lalu beliau mengucapkan keselamatan atas kalian. Biasa, sebagaimana kita kan diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk masuk ke komplek pemakaman, kita harus mengucapkan Assalamualaikum ya ahla kubur, Assalamualaikum ya darul kaum mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun, antum lana furat, wa nahnu lakum taba', kan? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dan juga ulama-ulama kita merujuk kepada hadis-hadisnya Rasulullah SAW ya. Yang begitu juga ini Syekh Maisarah bin Khunais begitu masuk komplek pemakaman, beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahla kubur. Lalu beliau mengucapkan keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur. Sebelum Anda lanjutkan ini ya, ada sedikit hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu dari keterangan riwayat dari Abi Ad-Dunya ya, Ibnu Abi Ad-Dunya. Di dalam kitab Al-Kubur ada satu hadis anin Nabi SAW, ma min rajulin ya, ma min ahadin ma min rajulun ya, ma min rajulin yazuru qabra akhihi fayajlisu indahu illa ista'nasa bihi wa ruddat alaihi ruhuhu hatta yakuma indahu. Diriwayatkan dari baginda besar Rasulullah SAW, tidaklah seorang ya, seorang laki-laki dia menziarahi kuburan saudara sesama muslim, entah itu teman, apa, ayah, ibu, kakek, nenek, anak, istri, kuburan muslim ya. Wa yajlisu indahu, lalu dia duduk di sisi makam tersebut, illa ista'nasa bihi, melainkan si ahli kubur akan merasa tentram, merasa nyaman dengan kehadirannya. Wa ruddat alaihi ruhu hatta yakuma indahu, dan ruhnya itu akan dikembalikan ke alam barzahnya seketika sampai si orang yang menziarah itu meninggalkan kuburan tersebut. Masya Allah ya. Dan di dalam Sunan Abu Daud pun ya disebutkan, dalam Sunan Abu Daud Galan Nabi SAW telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ma min rajulin yamurru gabra akhihi ya, yamurru gabra akhihi kana ya'rifuhu bid-dunya fasallama alaih illa ruddat alaihi ruhuhu hatta yarudda alaihi salam. Subhanallah. Ini dalam Sunan Abu Daud ada disebutkan hadis ini ya. Tidaklah seseorang laki-laki dia melewati bukan ziarah. Kalau tadi ziarah, ini cuma melewatin saja, melewatin kuburan saudara sesama muslim dia ya, saudara sama muslim. Artinya kita ngelewat daerah Kober, komplek pemakaman, tapi kita nggak mampir untuk ziarah, kita cuma mengucapkan Assalamualaikum ya ahla kubur. Kita ingat di situ ada kuburan pamannya teman kita, Assalamualaikum ya fulan, baik-baik ya di sana. Itu apa yang akan terjadi? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ya. Ma min rajulin yamurru gabra akhihi illa kana ya'rifu bid-dunya illa ruddan alaihi ruhu hatta yarudda alaihi salam, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan ruhnya si fulan tersebut, si ahli kubur ini tadi ya, untuk menjawab salam orang tersebut.
Artinya untuk menjawab salam kita. Jadi kalau kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahla kubur, semua ahli kubur itu menjawab salam kita. Tuh. Kalau kita ngucapin salam, orang yang masih hidup, Assalamualaikum, nggak semua jawab. Kalau kita masuk ke rumah atau paling satu atau dua orang ya yang jawab. Tapi kalau kita mengucapkan salam di komplek pemakaman kepada ahli kubur, semua ahli kubur yang muslim atau muslimah itu akan menjawab salam kita. Lalu Rasulullah jelas kok ya, setiap kali ziarah ke komplek pemakaman Baqi di Madinah, riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah selalu mengucapkan salam. Artinya apa? Kalau di situ Rasulullah itu kan uswatun hasanah, memberikan contoh. Ya enggak? Memberi contoh, dan tidak mungkin Rasulullah SAW menjawab sesuatu yang tidak menjawab salam beliau. Artinya ya seorang Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya, pemimpin dari seluruh nabi dan seluruh rasul, tidak mungkin beliau mengucapkan salam kepada sesuatu yang tidak menjawab salam beliau. Artinya Rasulullah ngasih tahu kalau aku nih ngucap salam, itu ahli kubur menjawab salam kita. Nah begitu ya, ayo ikhwan, saudara-saudaraku sekalian. Nah kita lanjutkan ya. Jadi Syekh Maisarah ini ya, Maisarah bin Hunais ya, beliau pernah melewati satu komplek pemakaman, lalu beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahla kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf, farimhallahu iyana wa iyyakum wa ghafarana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum fil gudum alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaih. Ya. Lalu itu yang diucapkan sama dia, ucapan salam ya. Salam dan doa untuk dirinya dan untuk ahli kubur. Begitu masuk ke komplek pemakaman, pada satu hari itu dia masuk komplek pemakaman. Gola lalu berkata ya, Syekh Auza'i melanjutkan Syekh Auza'i menjelaskan ya, dia berkata faradallahu ruha ila jasadi rajulin minhum fa'ajabahu bilisanin fasih. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh ke tubuh seorang pria dari penghuni kubur tersebut ya, maka ia menjawab ucapan Syekh Maisarah itu dengan lisan yang fasih. Masya Allah. Jadi Syekh Maisarah lagi ziarah ya, bin Hunais, beliau mengucapkan Assalamualaikum ya ahla kubur ya, terus dia mengucapkan doa untuk dirinya dan ahli kubur. Dalam salamnya itu ternyata Allah menghadirkan ruh salah satu ahli kubur itu ya, kembali ke tubuh ahli kubur ini dan menjawab salamnya Syekh Maisarah itu dengan lisan yang fasih. Enggak. Kalau orang soleh, wali, min auliya ida, kalau ziarah, makanya suka bisa dialog dengan ahli kubur. Dihadirkan oleh Allah, ruhnya itu dari alam barzah dihadirkan, jebrak ya, dan bisa berdialog gitu ya. Orang khawasul khawas itu pangkat wali ya. Nah ini terjadi di dirinya, yaitu Syekh Maisarah bin Hunais ya, keterangan dari Syekh Auza'i radhiyallahu anhu. Tuba lakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahrin 4 marrat. Apa yang diucapkan oleh si ahli kubur ini ya, menjawab salam dari Syekh Maisarah bin Hunais, keberuntungan bagi kalian wahai penghuni dunia, ahli dunia ya, kalian dapat beribadah haji 1 bulan itu sebanyak 4 kali. Masya Allah. Tubalakum ya ahlad dunya tahujjuna fi kulli syahr 4 marrat. Bisa berhaji 4 kali, beruntung kalian dalam 1 bulan bisa berhaji 4 kali. Faqala Maisarah ila aina tahujju fi kulli syahrin 4 marratin ya yarhamukallah ta'ala. Maka Syekh Maisarah berkata, kemana kami berhaji setiap bulan sebanyak 4 kali ya? Semoga Allah Ta'ala mengasihimu ya. Kalau apalagi zaman sekarang kan ya, misal begitu, mana haji dalam 1 bulan 4 kali. Orang tahun ini aja nggak ada yang naik haji dari Indonesia karena lagi ceritanya lockdown kan. Ya Allah, orang dari zaman Belanda juga nggak ada tuh orang nggak naik haji aja. Zaman Belanda, zaman Jepang ya, mau perang haji jalan terus. Tahun ini nih nggak ada haji. Mudah-mudahan nanti ya di tahun yang mendatang umat Islam wabil khusus di Indonesia dan di seluruh muka bumi ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji tanah suci, dan termasuk kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Amin ya rabbal alamin.
Lalu dijawab sama ahli kubur. Tadi kan Syekh Maisarah itu bertanya, Syekh Maisarah bin Hunas itu bertanya kepada ahli kubur itu, gimana sih ceritanya haji 4 kali dalam 1 bulan? Dijawab sama ahli kubur itu, qala al-jum'ah. Dijawab sama dia, Jum'ah. Thumma qala, ama ta'lamuna annaha hajjatun mabruratan maqbulatan. Ya, apakah kau tidak tahu? Ya, apakah kau tidak tahu sesungguhnya haji Jumat itu adalah hajjatun mabruratun makbulatun. Nah, begitu. Sesungguhnya ibadah sholat Jumat itu adalah haji yang mabrur, lagi diterima. Gala akhbirna ma nudawimu alaihi yarhamukallah. Syekh Maisarah berkata, ya, kata Syekh Maisarah dijawab, beritahulah kami apa yang harus kami rutinkan pada hari Jumat, semoga Allah mengasihi Anda. Jadi Syekh Maisarah bertanya balik, lalu apa yang harus kami rutinkan pada hari Jumat, semoga Allah mengasihi Anda. Qala istighfar ya ahlad dunya anfa'ul asya' fil akhirah. Pria itu berkata, beristighfar wahai penghuni dunia, beristighfar adalah hal yang paling berguna di akhirat. Hari Jumat, ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala fama man'aka an tarudda alaina salam. Syekh Maisarah berkata, lalu apa yang menghalangimu untuk menjawab salam kepada kami? Dia tidak jawab salam, dia langsung ngasih tahu. Kan tadi kan begitu Syekh Maisarah mengucapkan salam, lalu orang itu mengucapkan apa? Beruntunglah kalian wahai penghuni dunia bisa berhaji sebulan 4 kali. Itu yang jawab, dia tidak jawab salam. Lalu ditanya sama Syekh Maisarah, fama mana'aka an tarudda alaina salam? Lalu apa yang menghalangimu untuk menjawab salam kepada kami? Qala assalamu hasanatun wal hasanatu qad rufi'at anna. Tuh, pria itu berkata, salam adalah kebaikan dan kebaikan itu sungguh telah dihilangkan dari diri kami. Fala hasanatalaha tazidu wala sayyi'ata lana tankus. Maka kebaikan untuk kami tidak dapat bertambah dan keburukan untuk kami tidak dapat berkurang. Qala qad radina ankum ya ahlad dunya biqaulikum lana rahimallahu fulanan al-mutawaffa afwan, ya. Pria itu berkata, ya, ahli kubur ini berkata, sungguh kami telah rela tercukupi, maksudnya ya, dari kalian wahai penghuni dunia dengan ucapan kalian rahimallahu fulanan al-mutawaffa, semoga Allah mengasihi si fulan yang telah wafat. Mereka ahli kubur tercukupi dengan hal itu, ya, katanya. Qala Syekh Al-Imam Alimul Millah wad Din, ya. Telah berkata Syekh Al-Imam Alimul Millah, ya, wad Din Az-Zandusati, nih. Berkata lagi nih Syekh Al-Imam, ya, Al-Alimul Millah Az-Zandusati, sami'tu Aba Mansur Al-Madhkur yaqul, saya telah mendengar Syekh Abu Mansur, ya, yaitu Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl tadi, ya. Tersebut mengatakan, ya, Imam Abu Mansur tersebut mengatakan, a'atallahu ta'ala yaumas sabti li Musa. Allah Ta'ala memberikan hari Sabtu kepada Nabi Musa, ya, wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu, dan kepada 50 nabi dan rasul menyertai Nabi Musa tersebut. Jadi hari Sabtu Allah kasihkan kepada Nabi Allah Musa dan juga 50 nabi dan rasul bersama, termasuk Nabi Musa. Wa ata yaumal ahad li Isa wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu, dan Allah memberikan hari Minggu. Hari Minggu, ya, Allah berikan buat siapa? Nabi Isa dan 50 nabi dan rasul yang menyertai bersama Nabi Isa tersebut. Wa ata yaumul itsnain li Muhammadin alaihi salam wa li 63 nabiyan wa mursalan ma'ahu. Dan Allah memberikan hari Senin kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada 63 nabi dan rasul, ya, menyertai beliau tersebut. Jadi hari Senin buat Rasulullah dan 63 nabi dan rasul. Enggak. Li'annal anbiya alaihimussalam mi'atun alfin wa arbatun wa isruna alfa nabiyyin.
Karena sesungguhnya para nabi alaihimussalam itu ada 124.000 nabi dalam satu riwayat. Tapi waktu itu Anda pernah jelaskan ya bahwasanya di dalam riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal ada 224.000 nabi ya. Wa mursaluna minhum 313 fal abdalu sayyiduna wa maulana Muhammad ya, alaihimussalam. Sedangkan para rasul dari mereka itu dari 124.000 nabi atau 224.000 nabi itu ada 313 rasul. Namun yang paling utama ya, yang paling tinggi pangkatnya, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling agung itu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalam ya, dan keselamatan mereka atas seluruh para nabi dan para rasul lainnya. Zida ma'hu 13 nabiyyan wa mursalan. Ditambahkan yang menyertai Nabi Muhammad itu ada 13 nabi dan rasul. Wa ata yaum ats-tsulatsa'i Sulaiman wa li khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu. Nah, dilanjutkan di sini ya keterangan dari siapa tadi? Abu Mansur ya. Abu Mansur Imam Muhammad ya, atau Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl ya, Syekh Abu Mansur ini, beliau menjelaskan juga, dan Allah memberikan wa'ata yaumal sulatsa Sulaiman wa khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu, dan Allah memberikan hari Selasa itu kepada Nabi Sulaiman ya, hari Selasa untuk Nabi Sulaiman, dan kepada 50 nabi dan rasul yang menyertai beliau. Wa'ata yaumal arbi'a li Yaqub wa khamsina nabiyyan wa mursalan ma'ahu, dan Allah memberikan hari Rabu kepada Nabi Yakub dan kepada 50 nabi dan rasul yang menyertai beliau. Wa ata yaumal khamis li Adam alaihissalam wa li khamsina mursalan ma'ahu, dan Allah memberikan hari Kamis kepada Nabi Adam dan kepada 50 nabi dan rasul yang menyertai beliau. Salawatullahu alaihim ajma'in ya, semoga rahmat Allah senantiasa atas mereka semuanya. Masya Allah. Fayabqa yaumal jum'ah lillahi ta'ala. Maka masih ada hari Jumat. Hari Jumat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Galan Nabi alaihi salam, Nabi Rasulullah SAW bersabda ya, wahai Tuhanku ya Rabb, ma hazzun ummati minka. Wahai Tuhanku, apa bagian umat saya darimu? Antum bayangin permintaannya Rasulullah. Yang dapat hari-hari ini Nabi berpangkat Rasul. Ya enggak? Kita lihat tadi ya enggak, Nabi Adam dapat, Nabi Musa dapat hari Sabtu, Nabi Musa dapatnya dikasih hari yaitu hari Minggu. Ya kan? Terus Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad dapat hari Senin. Ada juga Nabi dan Rasul yang lain yang menyertai Rasulullah, termasuk Rasulullah itu dapat hari Senin harinya. Lalu Nabi siapa tadi? Nabi Sulaiman dapat hari Selasa. Lalu Nabi Yakub dapat hari Rabu. Hari Kamis itu dikasihkan kepada Nabi Adam dan 50 Nabi dan Rasul yang berpangkat Rasul. Ya. Nah, hari Jumat punya Allah. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Tuhanku, apa bagian umat saya darimu? Rasulullah mikirin umat. Begitu cintanya baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rasulullah, salamun alaik. Rasulullah mikirin umatnya. Wahai Tuhanku, apa bagian umat saya darimu ya Allah? Galallah ta'ala ya Muhammad yaumul jum'ah wal jannah li wa ataitul jum'ata wal jannah li ummatika wa ridai ma'al jum'ah wal jannah hadiyah lahum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Apa di firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, hai Muhammad, ya Muhammad, yaumul jum'ah wal jannah li. Hari Jumat dan surga itu untukku, kata Allah. Wa ataitul jum'ah wal jannah li ummatika. Dan aku memberikan hari Jumat dan surga untuk umatmu. Jadi surga hari Jumat dan surga itu untukku, punyaku, dan aku berikan untuk umatmu. Waridai ma'al jum'ah wal jannah hadiah lahum, dan keridoanku menyertai hari Jumat dan surga diberikan sebagai hadiah kepada mereka umatku, dan juga disertai dengan keridoanku, kata Allah. Aku berikan hari Jumat dan
surga untuk mereka umatmu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Ayo ikhwan, beruntunglah kita ya, ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan ya kita dikumpulkan oleh Allah kelak di hari akhir bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bijahin nabi wa bihaqqi salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo ikhwan, yang mudah-mudahan bermanfaat yang barusan Al-Fakir bahas ini ya, bermanfaat buat diri Al-Fakir dan buat antum semuanya. Apabila ada kata yang salah baca ya, salah khilaf dalam pengertian dan penjelasan, mohon dibukakan pintu maaf, dan kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.